InsyaAllah kita akan teruskan kepada bicara sufi yang ke-9 yang bertajuk Sumbangan Syekh Abdul Wahab Rakan terhadap penyebaran tarikat sufiyah di rantau Nusantara. Bicara sufi ini akan disampaikan oleh Syekh Dr. Zikmal Fuad bin Muhammad bin Syekh Haji Mu'im bin Syekh Abdul Wahab Rakan Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Beliau merupakan keturunan keempat Syekh Abdul Wahab Rakan, mursyid ke-13 Tarikah Naqsyabandiyah Khalidiyah, Desa Babus Salam, Besilam, Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Justru saya dengan penuh ta'zim menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Syekh Dr. Zikmal Fuad bin Muhammad untuk tampil ke pentas bagi menyampaikan bicara sufi yang seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para cerdik pandai, para masyayikh, para mursyid, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada petang hari ini kita dapat bertemu kembali di masjid yang megah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada tahun 1712 lahir seorang anak yang kemudian beliau menjadi tokoh pertama dan pelopor dalam perkembangan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, khususnya di Sumatera Barat, di Padang maksudnya. Dan beliau ramai melahirkan ulama di Padang tersebut. Beliau bernama Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Beliaulah ulama yang pertama yang mempelopori tarikat Naqsyabandiyah khususnya di Sumatera Barat. Dan beliau wafat pada tahun 1844 yang kata sebagai riwayat umur beliau 132 tahun. Selepas pemergian beliau, Syekh Ismail Al-Minangkabawi, pada tahun tersebut tahun 1844 Miladiah, beliau wafat pada tahun itu. Muncul seorang tokoh yang tidak kalah hebatnya, tokoh kenamaan, yang tidak jauh juga dari Padang, tapi dilahirkan di Kampar, Riau. Beliau ini, kata Ustaz Wan Sakir Abdullah, ulama yang sangat terkenal di pesisir Sumatera, merupakan mursyid kamil mukammil dalam tarikat Naqsyabandiyah. Beliau sangat masyhur
di Sumatera dan Semenanjung, terutama Johor dan Melaka. Kemudian kata seorang sejarawan Belanda bernama Martin van Bransen, apabila sekiranya dikumpulkan seluruh masyaikh Seminangkabau, tuan-tuan sekalian, kata Martin van Bransen, dikumpulkan seluruh masyaikh Seminangkabau, maka pengaruhnya sama setara dengan tokoh yang akan kita bicarakan ini. Beliau bernama Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khali Naqsyabandi, merupakan mursyid kamil mukamil dalam tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kita mulakan dengan kelahiran beliau, tuan-tuan sekalian. Nama penuh beliau Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khali Naqsyabandi. Dinamakan beliau dengan Rokan karena beliau dilahirkan di Rokan, Rantau Binduang Sakti. Dulu namanya Kampar, sekarang bernama Rokan Hulu, negeri Riau, negeri Melayu Riau. Dikatakan beliau Al-Khalidi karena beliau penganut tarekat Syekh Khalid sampai masanya, dan disebut beliau dengan An-Naqsyabandi karena ajaran tarekat beliau, ajaran dasarnya dari Syekh Muhammad Baudin Naqsyabandi. Jadi beliau dilahirkan di Riau pada tahun 1811 dan diwafatkan di Langkat di Babu Salam pada tahun 1926. Beliau berumur 126 tahun. Permulaan belajar beliau dengan ayahnya dan ibunya. Ayah beliau Abdul Manaf merupakan keturunan ulama di negeri itu, dan ibunya Arba'iyah merupakan keturunan di Raja Langkat, Siak dan Langkat. Dari pihak ibu beliau keturunan raja,
pertama kali adalah di Rokan Hilir, Kubu nama kampungnya. Sekian tahun beliau di sana membangun masyarakat, membuka hutan menjadi kampung, dinamakan dengan Kampung Masjid. Ketika beliau menyebarkan ajaran Islam dan tarikat, pengaruh dakwah beliau ini dan ajaran tarikat sudah sampai ke Malaysia. Kemudian beliau dari Kubu pindah ke Dumai. Di Dumai beliau membangun sebuah kampung, kampung masjid juga. Sekian tahun duduk di sana. Beliau sempat tinggal 4 tahun di Kualoh Labuhan Batu. Ini sudah masuk wilayah Sumatera Utara yang dulu dinamakan Sumatera Timur, tuan-tuan sekalian. Memang sebelum tahun 1870 itu beliau sudah olang-alik ke negeri Langkat untuk menerima jemputan undangan dari raja pertama negeri Langkat, Sultan Musa Al-Muazzam Shah. Maka benarlah satu tulisan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang terbit tahun 1983 menyebut bahawa Syekh Abdul Barakan merupakan mubaligh merantau. Beliau memang kerjanya merantau, mubaligh merantau. Pada tahun 1883 tuan-tuan sekalian, karena sebelum itu beliau sudah ulang-alik mengajar di kerajaan negeri Langkat di bawah kepimpinan Raja Sultan Musa Al-Muazzam Shah. Ada satu kalimat dari Syekh Muhammad Nur, tuan-tuan sekalian, menasihati raja, karena Raja Musa adalah raja yang suka yang kita sebut memelihara ulama-ulama pada saat itu. Ramai ulama yang tinggal di negeri Langkat. Kata Syekh Muhammad Nur kepada Raja Musa, "Wahai tuanku, ambillah Syekh Abdul Barakan untuk menjadi guru di tanah Langkat ini. Kalau tuan raja ingin mencari orang yang alim, yang zuhud, lebih ramai dari beliau. Mencari orang yang pintar, yang pandai, lebih ramai dari beliau. Tapi kata beliau, Syekh Muhammad Nur kepada raja, Syekh Barakan adalah guru yang bertuah." Ungkapan inilah yang membuat tertariknya hati Sultan Musa, lalu dengan besar hatinya menjemput beliau, dan pada tahun 1883 Miladiah resmilah Syekh Abdul Wahab Barakan tinggal di negeri Langkat, dan oleh raja yang kemudian Raja Musa merupakan khalifahnya. Raja Musa meninggalkan istananya, hanya berguru kepada Syekh Abdul Barakan dan menjadi khalifah. Di antara khalifah beliau pertama adalah Sultan Musa. Ditinggal singgasananya hanya untuk beribadah, tuan-tuan sekalian. Jadi Syekh Abdul Barakan pertama kali tinggal di Babu Salam itu pada tahun 1883 Miladiah. Maka diberikanlah oleh Sultan Musa kepada beliau sebidang tanah seluas 131,5 hektar. Itu merupakan tanah wakaf, tanah yang tidak diperjualbelikan. Maka duduklah di sana tuan guru bersama murid-muridnya dan menjadikan desa itu sebagai pangkalan terakhirnya untuk menyebarkan Islam dan ajaran tarikatnya. Tuan-tuan sekalian, pada tahun 1888 Miladiah, makna tidak berapa lama beliau duduk di Besilam. Ya, Babu Salam orang lebih mudah menyebutnya dengan Kampung Besilam, tapi asal nama itu adalah Babu Salam, pintu keselamatan, mengharapkan kepada Allah agar masyarakatnya selamat dunia dan akhirat. Pada tahun 1888 beliau hijrah ke Batu Pahat, Johor. Banyak tulisan tentang itu,
Tapi ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan sekalian, dalam tulisan itu disebutkan beliau kecil hatinya, karena beliau dituduh memalsukan duit, memalsukan uang. Beliau adalah tokoh sufi, bukan hanya memfokuskan pada pembangunan mental spiritual, tapi juga fokus juga kepada fisik dan material. Beliau luas kebunnya. Selama dalam perjalanan dari Kubu, Dumai, Kolo dan Silam, beliau banyak kebun-kebunnya, tuan-tuan sekalian. Jadi oleh Belanda beliau difitnah, dituduh telah memalsukan uang dengan adanya mesin cetak uang atau duit di Babu Salam itu. Kecillah hatinya, hijrahlah beliau ke Batu Pahat di Johor selama lebih kurang 3 tahun lamanya. Jadi tuan-tuan sekalian, dari Kubu kemudian beliau ke Dumai, kemudian ke Kuala, kemudian Babu Salam. Ini pangkalan terakhir lama di sana, dan 3 tahun beliau di Johor, di Batu Pahat. Ramai dilahirkan ya khalifah-khalifah, yang kajian terakhir saya mendapati jumlah khalifahnya adalah 186 khalifah. Ya, 186 orang khalifah. Adapun khalifah-khalifah yang aktif menyebarkan ajaran Islam dan tarekat di Malaysia ini, jalurnya banyak tuan-tuan sekalian. Saya sebutkan di antaranya ada Syekh Omar, ada Syekh Muhammad Nur Sumatra, ada Syekh Muhammad Daud, ada Syekh Hasan, ada Syekh Muhammad Syarif, ada Syekh Muhammad Yatim, Yatim bin Khatib, bukan Yatim bin Ismail, tapi Yatim bin Khatib. Syekh Muhammad Nur, inilah di antara murid-murid beliau yang aktif dalam menyebarkan ajaran tarekat Naqsyabandiyah di Malaysia ini. Makanya tidak berlebihan saya sampaikan kepada tuan-tuan sekalian, tidak kurang dari 85% ajaran tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Malaysia ini muaranya adalah Syekh Abdul Wabrokan Al-Khal Naqsyabandi. 85%. Setelah 3 tahun di Batu Pahat di Johor, tuan-tuan sekalian, terjadi kemelut di negeri Langkat. Ini cerita yang biasa beredar di negeri Langkat. Selama 3 tahun beliau duduk atau tinggal di Batu Pahat di Johor, banyak tulisan menyebutkan bahwa keringlah minyak Pertamina di Pangkalan Berandan dan hasil-hasil laut itu tidak ada, sehingga masyarakat negeri Langkat protes kepada raja supaya dipulangkan kembali Syekh Abdul Warakan dari Malaysia itu, dari Johor. Maka diutuslah putra raja, putra mahkota untuk menjemput beliau. Tapi riwayat mengatakan beliau tidak mau pulang. Seronok mungkin di Malaysia. Apa akal? Maka diminta sultanlah Tuan Abdul Baki untuk pergi ke Batu Pahat Johor untuk meminta Tuan Guru Bersilam itu yang pertama untuk pulang ke tanah Babu Salam. Tuan Abdul Baki itu merupakan gurunya, tuan-tuan sekalian. Syekh Wabrokan ini memang taat kepada gurunya. Maka pulanglah beliau ke kampungnya, ke kampung Babu Salam, negeri Langkat itu. Dan ingin saya tambahkan tuan-tuan sekalian bahwa murid-murid beliau yang saya sampaikan tadi adalah ya di antaranya Syekh Junid Talaib, itu pun pernah berguru kepada Syekh Abdul Warakan. Syekh Junid Talah pernah juga berguru kepada Syekh orang, tapi di Babu Salam. Dan ada seorang tokoh Malaysia
mungkin tidak pernah terdengar kabar namanya di rantau Malaysia ini. Namanya Tuan Said Kelantan atau Al-Kalantani. Beliau merupakan susur galurnya sampai kepada Wan Al-Kalantani, berguru kepada Syekh Rakan dan tinggal di Besilam, dan keturunannya ramai di Besilam. Orang Kelantan sampai sekarang ada di Besilam dari Said Kelantan, Khalifah Said Al-Kelantan, berguru dan menetap di Babu Salam. Jadi rupa-rupanya Syekh Rakan ini ada juga hubungan, ya, dengan Syekh Wan Kutan Al-Kalantani, yang saya kalau tidak salah penulis pengarang kitab Lum'atul Awrad itu. Jadi tuan-tuan, puan-puan serta hadirin hadirat sekalian, sekian tahun beliau mengembangkan Islam dan ajaran tarekat. Jumlah murid itu, dapatan kajian terakhir itu seramai 186 khalifah, dan aktif dalam menyebarkan ajaran tarekat Naqsyabandiyah. Itu tuan-tuan sekalian, di Rokan Hulu terkenal dengan satu negeri 1000 rumah suluk. Muaranya semuanya adalah Babu Salam. Itu baru Rokan Hulu. Ada Rokan Hilir, ada Siak, ada Bengkalis, berapa negeri di Riau itu. Belum lagi kita bicara di Sumatera Utara yang dulu disebut dengan Sumatera Timur. Ada Tapanuli Selatan, ada Labuhan Batu. Hampir tidak ada tempat yang tidak ada rumah suluknya. Begitulah. Tuan-tuan, puan-puan serta hadirin hadirat sekalian, sekian lama beliau berdakwah dan menyebarkan ajaran tarekat Naqsyabandiyah, dan begitu banyaknya rumah-rumah suluk itu. Ya, benarlah apa yang dikatakan oleh seorang peneliti pengkaji, Ustaz Wan Saghir Abdullah, ulama yang sangat menonjol di pesisir Sumatera dan Semenanjung, terutama Johor dan Melaka. Dan kalau dikaji tuan-tuan sekalian, memang pengaruh beliau ini tak nampak lagi di Pulau Jawa. Mungkin faktor bahasa, budaya, dan jarak, boleh jadi. Ya. Kalau menurut keawaman kita, kalau Medan nih tuan-tuan sekalian, kalau dulu semuanya dengan bot, mohon maaf ya, dengan laut, itu dekat. Dari Riau itu dekat sekali ke Johor dan ke Malaka itu. Kalau Pulau Jawa naik kapal terbang itu 2 jam, ada yang 3 jam, kan ada pulau-pulau lainnya di Aceh, di Sulawesi, di Kalimantan, itu 2 jam, 3 jam, 4 jam naik kapal terbang. Tapi tuan-tuan, kalau datang ke Medan dari KLIA ke Kuala Namu hanya dalam 40 menit saja. Agaknya jauh tuan lagi kalau pergi dari sini ke Kelantan saja. 40 menit itu lama. Kalau tuan dari Medan ke Penang ditempuh dalam 35 menit saja. Baru saja naik kapal terbang tuh 10 menit sudah ada pengumuman kapal terbang ini mau turun ini. Begitulah dekatnya. Jadi belum ada kajian secara apa pasti lagi tuan-tuan sekalian. Dan benar yang dikatakan oleh Ustaz Wan Saghir Abdullah, pengaruh beliau nampak betul di pesisir Sumatera dan Semenanjung. Tak ada pengaruh beliau itu di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi dan lainnya. 1-2 adalah. Jadi selain di Sumatera, di Sumatera Timur, kemudian di Malaysia, ada juga di Thailand, khususnya di Satun. Baru-baru ini ada orang datang ke Babu Salam memenuhi
amanah gurunya yang berumur 140 tahun, tuan-tuan sekalian. Beliau ada seorang dokter, hanya saja beliau tidak dapat cakap Melayu, ya, beliau hanya dapat cakap bahasa Thailand. Saya pun tak faham lah bahasa Thailand. Kebetulan ada sahabat dari UKM, dia memang orang Thailand, boleh menterjemahkan bahasa tersebut. Dengan itulah kami boleh berdialog. Jadi beliau datang ke Bersilam untuk menyampaikan pesan gurunya, datanglah cari dari mana asalnya ajaran ini. Ya, tentu kita ingin memastikan betul tidak, apa bukti-buktinya kalau mereka itu, kalau dari Thailand, dari Satun, bahwa mereka memang muara dari Bersilam. Maka disebutkanlah, diberi kepada saya itu beberapa tulisan Syekh Abdul Brokan, karena Syekh Brokan merupakan seorang ulama sufi yang sangat produktif dalam menulis, tuan-tuan sekalian. Bahkan Martin mengatakan selepas pemergian Hamzah Fansuri ini merupakan penyair pada zamannya. Selepas pemergian beliau, pengganti beliau adalah Syekh Abdul Wahab dalam bidang syair ini, tuan-tuan sekalian. Jadi Syekh Brokan ini bukan sekedar seorang sufi pengamal, beliau ada aktif dalam menulis banyak tulisan, ada tulisan Qurannya, ada syair sindirannya, ada syair burung garudanya, ada pantun-pantunnya, ada wasiatnya, ada munajatnya. Bahkan di Bersilam zaman itu, tuan-tuan sekalian, ada mesin cetak. Jadi buku-buku dicetak di zaman itu. Bahkan di waktu di masa Indonesia belum merdeka, Bersilam sudah ada aturan-aturan atau konunnya, tuan-tuan sekalian. Baik, tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, itu sekilaslah tentang sejarah beliau, sehingga pengikutnya itu merata tempat. Dalam kesempatan kali ini saya akan bacakan syair sindiran beliau. Ya. Sempat saya tulis tadi syair sindiran beliau. Dan syair sindiran ini dia dengan ratusan baitnya, tapi saya sampaikan yang berkenaan dengan suluk saja. Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah terkenal dengan suluknya, dan cawangan atau cabang dari Bersilam itu jumlahnya ribuan, tuan-tuan sekalian. Jadi tugas kamilah sekarang ini, ya, tugas ya kita semuanya, terutama kami di sana, untuk mengontrol, mengawal. Ya, begitu jauhnya kita khawatir potensi terjadinya penyimpangan itu ada. Saya ingin bacakan kepada tuan-tuan sekalian beberapa bait dari syair sindiran Syekh Abdul Brokan Al-Khalaqsyabandi. Apabila sempurna kaji Al-Quran, usul dan fiqh harus pula dipelajarkan, serta ibadah berhari-harian, faqih qari orang panggilan. Apabila sempurna usul fikihnya, syarah dan nahu pula dibacanya, mantik dan ma'ani pula dibacanya, serta lafaz 1000 maknanya. Dalil dan hadis pula diperbezakannya, halal haram dosa dan pahalanya. Apabila sempurna adab isyaratnya, dapatlah ikhlas amal ibadahnya. Siapa orang ahli tarikat serta beramal tertibnya kuat, tahulah dunia banyak mudarat, tiadalah boleh dilawan bersahabat. Kata beliau pula, ambillah tarikat serta ilmunya kepada khalifah yang tinggi pangkat. Alam yang jauh hampirlah dapat, tetapi ingat hendaklah kuat. Apabila sempurna tarekatmu tuan, kata beliau, salat dan suluk pula dikerjakan.
barulah putus ma'rifatmu Tuhan, membezakan hamba dengan Tuhan. Ya, kata beliau, bersuluk itu ilmu andalan, musyahadah muqabalah menyembah Tuhan, asyik tafakur berhari-harian, ilmu yang lain tiada demikian. Nampaknya tuan-tuan memang perlu bersuluk. Kita ni nampaknya memang perlu bersuluk. Memang kalau kita ambil dari beberapa bait, dari bait Tuan Guru pertama ini, memang diharapkan yang masuk suluk itu yang ada ilmu, yang ada ilmu syariatnya. Sebagaimana kita tahu bahawa kita ini terdiri dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Jasmani Allah ciptakan dari tanah, dan rohani tidak ada manusia yang tahu diciptakan dari apa dia. Ada badan, ada batin. Yang badan ini diterangi oleh cahaya yang bersifat baharu. Dia akan tenggelam bersamaan dengan tenggelamnya tempat terbit cahaya itu. Tuan-tuan sekalian, badan ini kita sama-sama nampak karena ada cahaya. Jadi cahaya itu menerangi badan kita yang zahir, diterangi oleh cahaya yang bersifat baharu. Dia akan terbenam bersamaan dengan terbenamnya terbit cahaya itu. Lalu kalau yang zahir ini kita diterangi oleh cahaya yang bersifat baharu, lalu apa pula yang menerangi yang batin kita? Cahaya sifat ilmu Allah yang sifatnya qadim, tuan-tuan sekalian. Artinya menjaga batin ini lebih utama dari menjaga badan itu. Kalau badan yang ada sakitnya, mungkin dia mati karena sakitnya itu, atas izin Allah dikuburlah dia, tamatlah riwayat penyakitnya. Kalau kita ada sakit badan kita ni, lalu kita dimatikan, diwafatkan oleh Allah, tentu kita dikuburkan, kita tamatlah segalanya. Tak susah kita hidup lagi, tuan-tuan sekalian. Sebab hidup memang susah, ada senangnya, ada susahnya, ada sakitnya, ada sehatnya, kan susah hidup ni. Jadi kalau kita mati, tamatlah segala susah itu. Dan sakit ini tidak ada kaitannya dengan akhirat. Hanya saja orang yang sakit badan, dia bersabar, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit badan, bersabar, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi sakit batinnya, dia bersabar, semakin banyak sakit batinnya, semakin banyak dosanya. Kan begitu dia, logika yang begitu dia. Kalau penyakit badan dan mati, dikuburkanlah dia. Tapi tidak ada orang sakit batin, dia mati dikuburkan. Yang ada dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Oleh karena itu para ulama tasawuf mengatakan memelihara, menjaga, merawat batin ini jauh lebih utama dari merawat badan yang zahir ini. Oleh karena itu tuan-tuan, puan-puan serta hadirin hadirat sekalian, tadi saya ada mengatakan, menyampaikan bahawa uniknya di Babu Salam ini, ya, di kampung halaman kami di sana, di negeri Langkat, negeri Melayu Langkat, uniknya itu sejak tahun 1883 hingga ke hari ini belumlah pernah berhenti suluk sana lagi. Belum pernah berhenti. Setiap hari ada orang bersuluk, setiap hari ada tuwajuh, ada batu khotam dan lainnya. Dan cabang-cabang, cawangan-cawangan dari Babu Salam itu, tuan-tuan sekalian, di Sumatera Timur, dan saya dengar di Malaysia setahun suluk itu sekali, setahun 2 kali, atau setahun 3 kali. Tapi di Babu Salam sejak tahun 1883 sampai ke hari ini belumlah pernah berhenti lagi. Boleh jadi tanah itu terus menjadi barakah karena terus ada orang berzikir di sana, sehingga ramai para pejabat yang datang ke Babu Salam, tidak ada hentinya. Dan ingin saya sampaikan bahawa
ada satu amalan di dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini, dan terus kami amalkan, namanya batu khatam, khatam khawajakan itu. Kami bermain batu, batu besar dan batu kecil. Itu kalau dibaca seorang saja boleh memakan waktu 2 hingga 3 jam. Tapi metode yang kami terapkan, ya, orang-orang tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah tentu faham hal itu. Tapi ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berharga ini, ya, permain batu di Tuwajuh itu, kalau seorang membacanya itu boleh jadi 2 hingga 3 jam. Karena Qul Huwallah itu saja dibaca 1001 kali. Itu baru Qul Huwallah. Belum selawat, belum ada dalam syarah, belum Fatihah. Metode yang diterapkan dibaca berjemaah 2 jam, 3 jam, menjadi 20 menit saja tuan-tuan sekalian. Yang kata ahli tasawuf, bila itu diamalkan, hajat kita dalam tempoh kurang dari 5 hari akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja. Saya tidak akan memperpanjang bicara sufi pada petang hari ini. Cuman saya sampaikan kepada Lajnah, program pada hari ini merupakan program yang luar biasa baiknya, menjadi contoh, dan kami sangat berminat untuk buat seperti ini juga. Tapi mungkin kapasiti, fasiliti kami tidak sehebat orang Negeri Sembilan inilah. Ya, kami terbatas. Tapi hajat niat ingin buat program seperti ini besar, karena sangat penting sekali tuan-tuan sekalian. Kalau dulu mungkin orang-orang tarekat ini agak tertutup, ditanya ini tidak boleh, ditanya itu tidak boleh. Dan saya masih ingat sekali tuan-tuan sekalian, di tahun 1980, ya, nak naik saja ke Tuwajuh itu dilarang keras, nak masuk rumah suluk tak boleh. Sekarang alhamdulillah pada saat ini ingin saya sampaikan, kita memperkenalkan tarekat itu di dunia kampus. Saya banyak datang ke kampus-kampus memperkenalkan tarekat itu dan suluk itu. Dan alhamdulillah sekarang semua lapisan masyarakat, yang kayanya, yang miskinnya, yang berada dan tak berada, semuanya ada minat untuk datang bersuluk di Babu Salam 10 hari, 20 hari atau 40 hari. Di Besilam sekarang ini tuan-tuan sekalian, ada orang suluk 40 hari. Hari ini tamat sambung 40 hari. Tamat sampai sepanjang hayatnya ada yang bersuluk. Sekarang ini tak berhenti, 40 hari tamat, saya sambung lagi tuan, bersuluk 40 hari 40 malam. Saya serahkan dari saya pada Tuhan, mohon doa dan bimbingan untuk saya dapat mengenal Allah. Begitulah redaksinya. 40 hari sambung 40 hari sepanjang hayatnya. Sampai ke tahap pecandu dadah. Mohon maaf dalam kesempatan yang saya sampaikan, pecandu dadah ini, ya, dalam 90 hingga 95% alhamdulillah sembuh tuan-tuan sekalian. Bukanlah nak cakap berlebih-lebihan, kami ingin bantu masyarakat juga. Ketika anak-anak tidak dapat dibimbing lagi oleh keluarganya, dan kami tawarkan, kami ada pembimbing-pembimbingnya, ada piket-piketnya, ditengok 10 hari itu. Dan kami memang pantau yang khas untuk pecandu ini, ya saya sebut pecandu dadah ini, tengok 1 hari itu, kalau kuat dia tambah 1 hari, masuknya 10 hari, 1 hari, 2 hari, ada juga terpaksa kami pulangkan karena dia akan membuat mudarat pada dirinya. Ya, dan saya tidak akan sampaikan hal-hal yang aneh-aneh pada forum yang mulia ini. Jadi kita pantau setiap harinya. Kalau ada perubahan ke arah yang lebih baik, masuk ke hari kedua, hari ketiga, ketika masuk hari ke-10, dan alhamdulillah
90 hingga 95% sembuh tuan-tuan sekalian. Fenomena yang lain, khalifah-khalifah yang sudah dilantik di sana datang menghadap, tuan, saya akan balik ke Medan. Medan itu bandar besar tuan-tuan sekalian, bandar besar ketiga setelah Jakarta, Surabaya, Medan, mungkin nanti Makassar. Bagi orang-orang tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, kami ada satu cara, satu metode tuan-tuan sekalian. Saya rasa di forum ini ingin saya sampaikan. Salah satu metode yang kami terapkan itu apabila kami mulai berzikir, kami berselubung di sana itu, menutup dengan serban nih. Untuk menghadirkan konsentrasi, bukan sesuatu yang wajib pun, untuk menghadirkan konsentrasi. Jadi khalifah yang sudah dilantik menghadap dan berkata, tuan, saya akan praktekkan apa yang saya dapat di Bubur Salam ini di tempat tinggal saya. Jawaban saya di forum ini ingin saya sampaikan, jangan dulu tuan, karena metode ini ramai masyarakat yang belum terima lagi. Pelik dia, aneh dia, dan boleh membawa fitnah juga dia. Tapi kalau tuan rindu ingin beramal seperti itu, datang saja ke Bubur Salam. Jadi tuan-tuan kalau datang ke Bubur Salam, fenomena seperti ini hal biasa ditengok. Hari-hari tuan boleh melihat orang seperti itu. Dan secara kebetulan pada Desember, 5 hari bulan Desember, bermula 26 November, ada program haul kewafatan Syekh Abdul Rahman Al-Naqsyabandi yang ke-100. Sekiranya tuan-tuan ada ke lapangan, boleh datanglah, tengok kampung kami yang jauh di sana. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang sangat berharga ini. Tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya dalam penyampaian saya ini ada khilaf dan salah, saya haturkan berjuta maaf. Dan saya ingin sampaikan juga pada tuan-tuan sekalian, dulu saya memang lama tinggal di Selangor, di Bangi. Saya mula datang ke Malaysia pada tahun 2006. Belajar di UKM 4 tahun. Saya tengok ada Ustaz Abu Rahman, saya kenal kali sama beliau ni. Beliau mungkin tak kenal pada saya kenal sangat pada beliau ni. Ustaz Abu Rahman, 2010 saya menamatkan pelajaran KM, kemudian saya mengajar lama di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Pada tahun 2019 berakhir saya mengundurkan diri. 2020 saya mula menetap di kampung halaman saya untuk berkhidmat di kampung halaman. Saya sudah 3 tahun berada di kampung. Jadi saya memang biasalah ya, kalau tuan-tuan sekalian, saya tak takut di Malaysia ni, karena saya lama di Malaysia ni. Ya, kalau ada orang yang ancam-ancam saya tak takut, karena saya merasa orang Malaysia sudah. Ya, lebih kurang 15 tahun saya di Selangor ni. Ya, duduk di Bandar Seri Putra dekat dari sini. Bahkan setiap hari Sabtu atau hari Ahad saya mengajar di OUM, Open University sebelah Pekson itu. Ya. Dan sekarang saya sudah sampai di masjid yang megah ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk dapat berjumpa kembali, dan mudah-mudahan Allah berkati kita, rahmati kita dalam pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul jaza kepada Syekh Dr. Zikmal Fuad bin Muhammad di atas penyampaian beliau bicara sufi yang ke-9, sumbangan Syekh Abdul Wahab Rokan terhadap penyebaran tariqah sufiyah di rantau Nusantara. Seterusnya saya menjemput dan mempersilakan sahibul fadilah Tuan Haji Amran bin Awaluddin
Timbalan Mufti Negeri Sembilan untuk menyampaikan cenderahati kepada Syekh Dr. Zikmal Fuad. Dipersilakan.